Perkenalkan, nama saya Rianjelin Katipana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah pengantar teknik informatika dengan judul perangkat lunak atau software. Pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah salah satu komponen yang penting pada komputer. Sederhananya, pengertian software yaitu sebuah data yang sudah diprogram dan disimpan secara digital, tapi tidak terlihat secara fisik, namun ada di dalam komputer. Perangkat lunak atau software ini bisa berupa program dalam menjalankan perintah. Dengan melalui software ini, maka komputer dapat beroperasi. Software juga memiliki peran penting pada komputer, karena dengan adanya software, maka hardware dapat digerakkan atau dikontrol dengan baik. Software ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang diciptakan dan ditulis oleh seorang programmer yang selanjutnya dikompilasi oleh sebuah aplikasi bernama compiler agar menjadi sebuah kode yang dapat dikenali oleh hardware. Berikut klasifikasi software ada 4, yaitu 1. Operating system atau sistem operasi. Operating system merupakan program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja seluruh komputer seperti layaknya penerjemah antara hardware dan software. Sistem operasi mengendalikan dan mengkoordinasi operasi pada sistem komputer. Tugas sistem operasi yaitu 1. Mengontrol operasi-operasi dan mengkoordinasi software. 2. Koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta penginstalan dan pembuangan software. 3. Sistem operasi menentukan program yang mana dijalankan, kapan, dan alat yang mana digunakan seperti memori atau I/O. 4. Sistem operasi juga memberikan servis kepada program lain, seperti kode atau driver, yang membolehkan programmer untuk menulis program untuk suatu mesin tanpa perlu mengetahui detail dari semua alat elektronik yang terhubung. 5. Mengolah seluruh sumber daya di dalam komputer atau resource manager. 2. Bahasa pemrograman atau programming language adalah perangkat lunak bahasa yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh pemrogram. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer, berstruktur tertentu atau sinteks dan bermakna. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang dimengerti hanyalah pembuatnya saja karena isi programnya berupa kode-kode mesin. 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah di mana menggunakan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dimengerti. Yang tergolong ke dalam bahasa ini adalah assembly. 3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language merupakan bahasa tingkat tinggi yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya BASIC, Pascal, Delphi, Visual Studio, dan sebagainya. 3. Program utility. Program utility atau program layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer, sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi dengan melakukan satu tugas atau serangkaian tugas kecil. Utility software adalah
jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Utilitas perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti membuat dokumen teks, bermain game, mendengarkan musik, atau surfing web. 4. Software aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Merupakan program yang dikembangkan sendiri atau dibeli dari pemasok luar untuk memenuhi kebutuhan tertentu pemakai. Berikut fungsi software. Fungsi software secara umum yaitu 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. 2. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. 3. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. 4. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. 5. Sebagai pengidentifikasi program. Contoh software atau perangkat lunak yang ada pada komputer yaitu 1. Google Chrome, fungsinya untuk masuk ke jaringan online. 2. Mozilla Firefox, fungsinya untuk masuk ke jaringan online juga. 3. Microsoft Office Word, fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. 4. Microsoft Office PowerPoint, fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. 5. Microsoft Excel, fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. 6. Format Factory, fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik, dan lain-lain.